Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihah wa bihi nasta'inu wa bihi nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, usini wa iyyakum bittaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah aidan, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. La khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika bi'idha'a mardhatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Risalah rahimani wa rahimakumullah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah masuk malam yang ke berapa? 23 atau 24? Berapa Pak nanti? 23. Artinya 7 hari, ya, 7 hari menjelang masuk bulan suci Ramadan. Insyaallah pekan besok, ya, kita sudah mulai di malam-malam bulan suci Ramadan. Insyaallah kita bersyukur dan senantiasa bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan yang pertama
senantiasa memanjangkan usia kita fi ta'atillah, di dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita disampaikan nanti di bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, bisa melaksanakan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang kita minta, kita pinta. Apalagi akhir-akhir ini banyak nyawa ya, yang bukan melayang, yang meninggal, yang kembali kepada sebagaimana Allah sampaikan, innaka katihun ila rabbika kadhan famulaqih. Bahwa manusia ini adalah perjalanan menuju kepada Rabb, kepada Allah. Artinya al-maut. Apalagi di kondisi hari ini, di negeri kita, di saudara-saudara kita yang terbaru di mana? Di Syawal. Yang ternyata 90-an hanya dalam waktu sekejap. Dan ada satu kisah yang menarik di situ. Ternyata dari 90-an yang menjadi korban itu ada 23 dari yang mutamarin. Dia latihan di situ. Kalau lulus, semestinya dia akan dibawa ke Papua, di perbatasan. Artinya kalau Marinir itu orang-orang pilihan ya, tentara-tentara pilihan itu. Tapi ternyata dengan longsor larinya kenceng mana? Ini sebenarnya menjadi pelajaran besar bagi kita. Dan ternyata BMKG pun tidak bisa mendeteksi sedini mungkin. Kalau dideteksi mestinya tidak boleh ya, latihan di situ. Allah alam, apakah itu yang terakhir? Kita tidak tahu. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sampai nanti di bulan 7 Ramadan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada zuriyahnya, kepada ahlul baitnya, kepada sahabat-sahabat mulianya, kepada orang-orang yang senantiasa taat, siqah di jalan menjalani syariat Allah, insyaallah sampai akhir zaman. Malam ini mari kita mentadabburi beberapa ayat dan beberapa hadis di dalam rangka nanti persiapan kita, amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan insyaallah. Tadi saya bacakan surat An-Nisa ayat yang ke 114 dari surat. Surat An-Nisa ayat 114. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. La khaira fi katsirin min najwa illa man amara bisaddaqah au ma'rufin au islahin
bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Coba tolong diterjemahkan. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Jadi ayat ini tentang kebaikan. Kalau di awal Allah sampaikan la khairan fi katsirin min najwahum. Jadi orang-orang kafir itu, orang-orang yang tidak beriman itu, di dalam pembicaraannya sama sekali tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikan sama sekali. Jadi orang-orang yang tidak beriman itu la khairan, tidak ada kebaikan. Terutama di dalam rencana-rencananya, matang-matangnya itu tidak ada sesuatu kebaikan sama sekali. Lah bagi orang-orang yang beriman, illa man amara bisadaqah. Nah, yang pertama adalah kebaikan itu adalah pemerintah mengajak untuk satu apa? Bersedekah. Yang kedua, ajak-ajak untuk berbuat ma'ruf, untuk menyuruh berbuat yang baik. Yad'una ilal khair. Surat Al-Imran ini. Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Ma'ruf. Yang ketiga, islahin bainan nas. Mendamaikan, mengislah, memperbaiki, melerai. Ketika ada di antara manusia itu bercekcok atau bertengkar. Kalau ini dilakukan dengan dalam rangka ibtigha'a mardatillah, jadi semata-mata apa yang dilakukan itu adalah hanya untuk mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah, maka Allah akan beri nu'tihi ajran 'azima, ganjaran yang sangat besar. Banyak beberapa keterangan bahwa ajran 'azima ai al-jannah. Apa itu? Surga. Ini yang pertama. Jadi kalau kita lihat nanti banyak hadisnya, banyak sabda Nabi itu ternyata kebiasaan-kebiasaan yang paling dilakukan pada bulan Ramadan itu Nabi diantaranya adalah apa? Bersedekah. Sampai diibaratkan kalau bulan-bulan di luar Ramadan itu kayak angin apa? Angin apa? Sepoi. Angin sepoi itu gimana? Sepoi itu dadene apa? Ngantuk, ada tinak ya. Tapi kalau di bulan Ramadan kayak apa? Bukan angin lagi gitu ya. Saking apa? Cepatnya. Dan kita lihat tentang sedekah.
di surat Al-Munafiqun. Di surat Al-Munafiqun, surat Al-Munafiqun itu surat ke 63. Di ayat yang ke-10, di situ Allah memerintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Coba diterjemahkan ayat yang ke-10. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang bersalah. Jadi ayat ini perintah kepada siapa? Manusia, orang kafir, atau orang yang beriman? Manusia, orang kafir, atau orang yang beriman? Siapa? Coba ayat sebelumnya. Kepada siapa? Orang yang beriman. Jadi ayat ini peringatan kepada orang yang beriman. Jadi wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah, berdermalah. Mimma razaqnakum, dari sebagian, dari sebagian apa-apa yang direzekikan Allah kepadamu. Jadi di dalam bersedekah, berinfak, berderma itu sebagian apa seluruhnya? Sebagian. Bahkan kalau boleh dikatakan sebagian kecil. Berapa persen? Minimal 2,5%. Kecil atau besar? Sedikit. Kalau punya uang 10.000 berarti berapa yang disedekahkan? 2,5%-nya 10.000 berapa? Dari siapa? Ayo siapa yang pintar matematika? 250. 250 itu banyak atau sedikit? Ya mungkin kalau 100.000 berapa? 2,5, ya kan? Berarti uang kita berapa mestinya? Kalau 100.000 975 yang bersih. Yo kalau 1 juta mungkin agak banyak ya. Iya, 10 juta. Makanya ngambilnya jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit. Jadi 100.000 diambil, 100.000 diambil, nanti kan tidak kelihatan. Kenapa ayat ini kepada orang-orang yang beriman? Min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum kedatangan kepada kalian nanti yang namanya al-maut. Kembali lagi ke al-maut. Apalagi hari-hari ini, gitu ya. Hari-hari ini kita harus betul-betul perhatikan betul.
Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, tidak ngerti. Karena kadang Allah datangkan musibah itu tiba-tiba, tiba-tiba. Bahkan hari ini banyak ya, yang ngerti tiba-tiba sudah meninggal. Kemarin ada sebuah wawancara di stasiun TV itu, ketika terjadi gempa di mana? Pacitan ya. Sampai sini enggak? Rosok. Makan kecil ya. Ketika ditanya gempa 6, sekian itu bukan megahertz, jadi bukan yang gede. Jadi ditanya, berarti nanti ada gempa yang gede? Kemungkinan besar. Terus di reporternya nanya lagi, kira-kira kapan itu? Jawabannya la adri, tidak tahu, tidak ngerti. Cuma kemudian kan ada tanda-tanda, maka kemudian yang dipersiapkan kan evakuasi, biasanya kan gitu. Karena tidak tahu kapan pastinya, tidak ngerti. Ini yang perlu kita waspadai pada diri kita. Jadi mingkau beli ayat dia ahadakumul maut. Sebelum datang kepada kalian itu, di antara kalian itu adalah al-maut, kematian. Kenapa kalau kematian datang? Pasti semuanya nanti kalau sudah menghadap Allah itu, mereka semuanya menyesal. Adanya hanya penyesalan. Maka semuanya meminta, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya Engkau tunda sedikit waktu saja kematianmu itu, artinya Engkau berikan aku kesempatan untuk hidup sedikit waktu saja. Apa janjinya? Fa'asaddaq, saya nanti akan sedekah yang banyak. Saya pasti akan sedekah. Yang kedua, wa aku minas sholihin, saya nanti pasti akan menjadi orang-orang soleh. Ya Allah, beri aku waktu sedikit saja. Andai Allah kabulkan, andaikan Allah kabulkan, kira-kira mereka bersedekah enggak? Kira-kira kira-kira bersedekah? Kalau dihidupkan kembali, kira-kira bersedekah enggak? Mungkin enggak. Wa aku minas sholihin, aku jadi orang soleh. Kira-kira jadi orang soleh enggak? Ingat bahwa sebelum manusia itu dihidupkan di dunia, dulu sudah pernah berjanji. Bahasa syahiduna, ya, itu sebenarnya janji saya akan mentaatimu ya. Saya akan mentaatimu ya. Tapi apa yang terjadi? Mereka lupa, mereka dilupakan. Fama mata'ul hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kenikmatan dunia
itu kecuali kenikmatan yang melalaikan, memperdaya. Memperdaya itu bahasa Jawanya apa Pak? Nanti kita bahasa Jawa. Memperdaya yang ngapusi. Diperdaya itu kan dihapusi. Jadi kalau sudah ketika seseorang itu ke dunia, ternyata mereka juga akan kembali pada semula. Maka ayat ini menjadi satu motivasi kita, wa anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, berdermalah, segera berdermalah, segera bersedekah. Apalagi nanti menjelang bulan Ramadan yang oleh baginda Rasul ternyata memang dicontohkan. Nah, sehubungan dengan itu, di hadis arba'in ya nanti yang punya hadis arba'in di bab yang ke-26 kalau tidak salah. Di situ Abu Hurairah pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Bahwa setiap anggota badan kita ini alaihi shadaqah, ada kewajiban untuk bersedekah, untuk perlu disedekahi. Kemudian ada 5 di hadis ini, ada 5 hal yang nanti bisa dilakukan oleh manusia, oleh orang-orang yang beriman. Yang pertama apa? Yang pertama bahwa kullu yaumin tola'a alaihi samsu. Jadi ketika setiap hari semenjak tola'a samsu, jadi terbitnya matahari, artinya kan dimulainya hari. Jadi setiap pagi hari ketika terbit matahari itu orang itu mau berbuat adil. Jadi yang pertama berbuat adil kepada manusia. Ta'dilu bainas naini. Di situ ada disebut kalau suatu saat ada tetangga kita, ada teman kita, ada saudara kita, ada anak kita yang saat itu mungkin ada masalah, yang kemudian sampai cekcok, sampai bertengkar. Bertengkar itu kan awal mulanya apa kan? Mula-mulanya nek arep padu iki kira-kira apa sing pertama? Matanya piye? Pandangan Anda? Pelera Anda? Tidak mungkin tiba-tiba, tapi mesti ada dulu matanya dulu. Dia akan apa? Saling melotot gitu kan. Enak orang yang bertengkar sambil senyum, tidak ada. Baru kemudian turun ke bawah apa? Ini apa? Mulut. Ya, kucing kan apa? Terah. Iya, nek sini apa nek kucing? Terah. Kira-kira kucing kerah itu rame kok enggak? Pernah dengar kan?
Sebenarnya manusia itu kadang mengikuti kucing. Wakilnya lah, mulutnya. Pernah ngerti debatnya para wakil rakyat? Gayeng lah. Berarti kabeh gini, duwe gini. Kuwi muni kabeh dadi gayeng. Dadi ora cetok. Jadi hari ini sebenarnya banyak yang kita itu berdebat, mengemukakan pendapat itu pun hari ini sudah tidak beradab. Akhirnya kayak anak kecil mau ngurungokne wong liya kan itu ya. Nah, kalau udah ngomong itu juga, atau ada yang temannya ngomong ketika tidak senang langsung. Dalam Islam tidak begitu. Padahal ada moderatornya, kan? Ada moderatornya, ada pembawa acaranya. Udah enggak. Itulah manusia. Ngumpuli kucing. Lah, ketika saat itu ada seperti itu, kita melerai. Tadi kalau di surat An-Nisa tadi, islah bainan nas, memperbaiki, melerai, tetapi dengan apa? Adil. Kira-kira adil gampang enggak? Kalau ada yang bertengkar, salah satunya saudara kita atau teman dekat kita, kira-kira yang dibela siapa? Dulu deh. Kenapa? Bagi bestiku itu ya, bolong, meskipun mungkin tahu bahwa dia salah. Ini beratnya adil. Maka adil ketika berbuat islah itu termasuk sedekah. Termasuk mungkin anak-anak kita bertengkar. Ya pertengkarannya anak beda dengan pertengkaran orang tua kan. Bedanya apa? Anak itu nek bertengkar ya wis rampung. Ini nek wong tua rampung ora? Terus itu rampung perkara gitu. Jadi betapa kalau anak itu ya anak gitu ya. Makanya apa cara penyelesaian itu dengan anak. Oh saiki yang teman-teman justru wis bal-balan. Bener enggak? Kita kan pernah kecil. Dia kan dicurangi yo main meneh. Itulah anak. Nek anak tua ya, orang tua ya. Ya mudah sekali kemudian apa? Hatinya itu tidak segera hilang. Pertama itu. Yang kedua, wa tu'inu rajula fi dabba. Ada seseorang lelaki yang dia suka menolong. Apa? Kalau orang-orang dulu, simbah-simbah kita dulu itu yang namanya menolong. Jadi ketika dia naik ontel itu, di kebu itu ya. Ketika ada temennya yang simbah-simbah itu kok jalan, kok berat itu mesti dia akan apa? Nawari, go dibonceng nih go, pulang bonceng nih go. Kira-kira sekarang masih begitu nggak? Padahal sekarang tidak harus apa? Tidak harus genjot, sekarang tinggal apa? Tapi yang mbah-mbah ya, bukan yang mbah-mbah ya. Nah, kira-kira sing ditawari sing mbah apa mbah? Ya kita yang harus ditawari itu yang memang betul-betul membutuhkan dan dia memang berkosong. Simbah-simbah. Jadi boncengin atau mengajak bareng itu adalah sedekah. Bahkan di situ ketika kita mengangkat
ketika mungkin ada yang teman jatuh, bawa gawang berat, melu ngangkat nih, ya. Jadi ikut bareng-bareng ngangkat. Itu kan sederhana sebenarnya. Tetapi Islam itu sebuah kemuliaan. Bahkan Rasulullah SAW ketika itu dilakukan dengan ibtigha mardhatillah tadi di ayat tadi, maka itu adalah salah satu sedekah. Jadi membantu, menolong itu tidak mesti harus dengan apa? Harta benda, tidak. Dengan tenaga. Tapi hari ini kayaknya hal-hal yang semacam itu sudah mulai apa? Ketinggalan. Dan sederhana. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal kalimatut thayyibah shadaqah. Kalau ini sudah umum ya. Kalau ini sudah umum. Kalimatut thayyibah shadaqah. Di antara kalimat thayyibah adalah qiraatul Quran. Nah, di bulan-bulan Ramadan itu ternyata yang paling menonjol apa yang dilakukan Nabi pertama adalah tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, bahkan langsung dipandu oleh malaikat Jibril. As-siyam wal Quran yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Bahwa siam dan bacaan Al-Quran itu dua penolong, dua syafaat untuk seorang hamba yang dia melakukan itu ketika nanti di yaumul qiyamah. Maka wal kalimatut thayyibah shadaqah. Di antara kalimat thayyibah adalah qiraatul Quran. Di hadis lain, ketika Nabi ingin memberikan satu nasihat kepada sahabat-sahabat yang memang kurang mampu untuk sedekah dengan mal, dengan harta, ternyata Nabi memberikan gambaran ini, memberikan nasihat ini. Bikulli tasbihatin shadaqah wa kullin tahmidatin shadaqah wa kullin tahlilatin shadaqah wa kullin takbiratin shadaqah. Ini amalan lisan dan tidak perlu pakai apa? Modal. Benar? Bahwa setiap ucapan tasbih subhanallah adalah sedekah. Setiap ucapan tahmid alhamdulillah, jadi subhanallah alhamdulillah itu sedekah. Wa kulli tahlilatin, setiap ucapan tahlil la ilaha illallah sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Ucapan takbir dari subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar itu sedekah. Kira-kira berat enggak? Berat enggak? Kita sering begitu atau enggak? Kok koyo enak ngobrol gitu ya? Dan ini amalan-amalan. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan kita dibersamakan itu dengan itu. Tilawah Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah, juga ada hal-hal yang lain, kalimat-kalimat yang lain. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa bi kulli khutwatin tamsiha ila shalah. Bahwa setiap langkah kita untuk menuju ke tempat sholat,
ilal masjid, menuju ke masjid. Jadi setiap langkah-langkah kita menuju ke masjid itu adalah sedekah. Pak Nardi pernah enggak dari rumah ke sini dihitung? Kok pakai motor ya? Pernah enggak ketika menyenang kalau ke Mukmin jalan ya? Kalau saya hitung kemarin 10 langkah, ketik-ketik banget. Ya. Para sahabat itu ada yang kadang berdoa, ya Allah, jauhkan aku dari tempat itu, rumahku itu sebaik buat saya ingin rumah saya itu jauh dari masjid. Kenapa? Ya supaya langkah-langkahnya itu banyak. Kalau kita gimana kira-kira? Cedak merahnya masjid ya. Apalagi jauh. Maka sebenarnya jauh itu bukan alasan untuk tidak ke masjid. Justru kalau para sahabat itu seakan-akan apa? Fastabiq al-khairat. Maka betul-betul berlomba dalam mencari pahala itu. Semakin jauh berarti apa? Semakin banyak. Nah kita kan gitu, aduh banget nih, gimana ya? Nah, itulah bedanya kita dengan para sahabat. Ya. Ini diantara beberapa. Ini yang hubungannya dengan bukan harta benda, sedekahnya adalah dengan anggota badan kita. Ketika itu ada kemauan, insya Allah. Tapi ketika tidak ada kemauan, ya tidak akan mungkin. Meski hanya dengan lisan kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Apalagi baca Al-Quran. Yang gitu. Yuk kita bareng-bareng berasa. Mudah-mudahan ya Ramadan nanti betul-betul kita khusus. Kemudian jamaah rahimakumullah, bagaimana infak dengan harta? Di surat Al-Baqarah ayat 261 Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama habatin ambatat sab'a sanabil bi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Mundur sedikit ya biar aku tolong diterjemahkan. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jadi gambaran orang-orang yang menginfakkan harta bendanya di jalan Allah. Kalau tadi surat An-Nisa itu memang ibtigha'an mardhatillah, di dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah. Itu diibaratkan seperti ketika kita punya 1 butir, ya, menanam 1 butir maka Allah akan jadikan 7 butir. Setiap 7 butir satu-satu itu akan tumbuh 100. Jadi artinya setiap satu dia akan tumbuh 7 kali 100. Berarti berapa? 700. Itu minimal. Ketika seseorang ya menginfakkan, mendermakan, bersedekah dengan satu, gitu ya, dengan satu, itu Allah akan berikan minimal 700
pahala. Kenapa minimal? Karena maksimalnya adalah yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan menurut kehendak Dia, menurut kehendak Allah. Apalagi siang, siang itu adalah langsung nanti Allah yang akan memberi pahala. Jadi artinya bahwa betapa Allah akan menghargai sedekahnya seseorang, infaknya seseorang, walau satu gitu. Bahkan di hadis lain itu, walau meskipun hanya dengan sebutir kurma. Sebutir kurma. Ya kalau di Arab mungkin sebutir kurma itu tidak begitu tidak begitu terasa, karena memang di sana ya. Kalau sini apa kira-kira? Ya, kalau kita mungkin panen pisang ya bukan satuan ya, bukan satu, tapi hanya sebiji pisang mungkin gitu. 5 yasha. Kalau saya ibaratkan begini, ketika kita berinfak 2.000, kita 2.000, berarti Allah akan lipatkan berapa? 2.000 kali 700 berapa? Raiso itu matematikanya kayak apa? Berapa? 2.000 kali 700 kan 700 itu nolnya 2, 3.000 berarti kan 5, nolnya kan 5 dong, ditambah 2 kali 7 kan gitu caranya, 14 berarti berapa? 14 dengan nolnya 5 berarti berapa? Wah ini matematikanya ya. Berapa digit berartinya? 7 digit berarti berapa? 1.400.000. Oke. Nah, dipakai dong yang bayar. Bukan begitu cara mengambilnya, bukan begitu. Ya, kalau 2.000 saja, ya, Allah lipatkan 1.400.000, apalagi kalau pecahan yang paling gede ya, yang merah. Ya nanti bolehlah ke rumah bilang sama istrinya, oh ya aku mau infak sayur kok 600. Iya. Kira-kira gumun enggak? Percaya enggak? Oh kita era percaya, masa gitu kan? Oh iya terus dihitung, kan setiap satu dilipatkan berapa? 700. Rasa dipikir kalau yang itu jangan dilipat-lipat ya. Mereka sedang mikir. Kita berpikirnya justru ketika itu saja seperti itu, apalagi yang lain. Tapi ada syarat. Ada syarat. Apa syaratnya? Coba di ayat berikutnya, terakhir. Ayat 262. Itu syaratnya. Coba dibaca. Artinya Ya. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedia. Berarti syaratnya. Jadi orang-orang yang menginfakkan, artinya
yunfiquna amwalahum fisabilillah summa la yutbi'u, apa yang dia infakkan itu tidak diikuti dengan manna wala adha. Jadi dengan apa yang diinfakkan itu pertama tidak disebut-sebut. Jadi syaitan itu paling tidak senang kalau kita itu ikhlas. Mulai dari awal mau infak itu sudah diganggu. Pernah merasakan ketika di saku celana kita selalu di saku celana atau di saku baju kita ada pecahan 5 orang. Kalau mulai 100, mulai 1000 sampai 100 berapa? 100, 1000, 2000, 5000, 20, 50. Oh, 6. Ada 6. Kira-kira setan milihkan apa? Kecil. Jadi setan itu mulai sudah supaya kita bazar itu mulai dari ingin infak. Ketika menang kita, wah saya ambil tengah. Tengahnya berapa? Merah hijau ya, hijau masuk 20. Sudah ikhlas. Nanti setelah itu jangan dikira setan menang, enggak. Terus apa? Dia ungkit-ungkit supaya apa? Sebutan. Apalagi 100. Maka summa la yunfiqu, kemudian tidak diikuti dengan apa yang diinfakkan, disedekahkan, diberikan itu dengan mengungkit-ungkit itu. Tunda-tunda. Yang kedua, tidak diikuti ketika memberikan sesuatu kepada orang lain itu tidak diikuti dengan sesuatu yang menyakitkan hati yang diberi. Hati-hati. Kejadian 3 tahun itu bisa jadi hari ini terungkit. Dan orangnya aku itu bisa satu itu. Ketika kita memberikan sesuatu bahkan pada saudara kita mungkin. Hati-hati. Ada yang kadang maaf ditulis hamba Allah. Kan gak bagus itu. Yang namanya sedekah itu boleh dijarkan, boleh disebut, boleh tidak disebut. Sama. Yang penting itu Allah Ta'ala ini sebenarnya sudah diberi hamba Allah, kan udah bagus. Tapi bisa jadi suatu saat kita itu dengan teman kita, kamu tahu enggak? Hamba Allah itu sapa? Nah gitu. Coba hamba Allah itu sapa kira-kira. Akhirnya Pak orang ngerti kan? Awalnya disembunyikan, tapi karena kita tidak, ya karena setan tadi pengen supaya kita tidak. Ya. Maka ini yang perlu menjadi perhatian kita semua. Di surat An-Nisa 140 tadi, bahwa semua yang kita lakukan, sedekah, berislah, berbuat kebaikan, itu adalah hanya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, dan kita selalu berlindung ya, supaya apa yang kita lakukan itu betul-betul ikhlas karena Allah, karena syaitan itu paling tidak senang ketika manusia itu berbuat dengan ikhlas. Ini jamaah Allah, mudah-mudahan sedikit ini menjadi bekal yang nanti bisa kita lakukan mengisi bulan Ramadan, dan mudah-mudahan beberapa yang dicontohkan oleh Nabi bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah menguatkan kita menyambut Ramadan dengan kegembiraan penting, sehingga kita fokus. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada kita semua dan bisa melakukan
Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka